شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Azan yang biasa kita laksanakan itu azan Bilal. Azan yang biasa kita laksanakan itu azan Bilal. Itu hadisnya riwayat Abu Daud dan lain-lain. Syafi'i pakai tidak azan itu? Tidak. Syafi'i pakai azan penduduk Mekah, azan Abi Mahdzurah. Bukan azan Bilal. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, seharusnya kita tidak pakai azan Bilal, tapi pakai azan Abi Mahdzurah. Karena Nabi SAW menerangkan tentang azan ada dua. Azan yang biasa kita dengar dan azan Abi Mahdzurah, yaitu syahadatain diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau azan Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu azan Bilal. Kan dipakai di sini azan Bilal, di Indonesia juga begitu. Tapi azan Syafi'i, azan Abi Mahdzurah yang diinikan oleh Syafi'i, ini dia azannya, karena Syafi'i kan penduduk di Mekah, tinggal di Mekah. Kemudian belajar kepada Imam Malik di Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian balik lagi Mekah, kemudian Baghdad lagi, kemudian hijrah di Mesir, dan pada tahun 204 wafat di Mesir. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, umurnya 54 tahun. Beliau azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, dengan suara yang lebih tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kali ulang syahadatain itu, baru hayya 'alas salah dan seterusnya. Ada yang mau azan seperti itu, geger satu negeri itu. Sayalah dulu orang pertama yang azan itu di Indonesia tahun 87. Maka terjadi kegegeran, azan aneh ini kok diulang. Tapi sebelum saya melaksanakan, saya tulis dulu, saya berikan bayan. Selama 1 tahun beredar tulisan itu. Ada azan ini, saya ingin tunjukkan kalau kita menentukan salah satu mazhab, maka kita akan kehilangan sunnah. Tapi kalau kita ambil dari sunnah Nabi dan meminta bantuan dari para ulama, dari Syafi'i, dari Malik, dari lain-lain, insya Allah kita akan menguasai sunnah. Setelah setahun, maka pada tahun 87 ya, 86, 87, saya azan sendiri di masjid tempat saya mengajar. Masjid Jami, besar sekali masjidnya. Azan. Orang-orang dengar ini azan apa ini? Akhirnya ramai. Saya biarkan saja. Karena di sana kan bebas ya. Wah, dibantahlah saya. Bantah oleh sebagian ahli ilmu. Bilang hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Akhirnya saya memerintahkan sebagian ikhwan untuk menulis surat menyampaikan untuk kita adakan debat terbuka. Debat terbuka. Mereka siap. Maka ditentukanlah harinya. Tahun 88. Debat terbuka. Dihadiri oleh pejabat, polisi, dan semua resmi. Di masjid. Ba'da Isya sampai tengah malam jam 12. Saya bawa kitab banyak. Dulu belum ada HP atau yang bisa simpan ya.
Jadi harus bawa kitab banyak, satu mobil. Untuk saya tunjukkan, ini dia. Ini dia hadis ini dianut, azan ini, 3 mazhab menjelaskannya. Syafi'i, Malik, Hambali. Antum mengaku Syafi'i tapi tidak pakai azan ini. Saya bacakan nih kitab begini, kitab ini begini, kitab ini begini, hadisnya sahih. Hadisnya siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, Imam Abu Daud, semuanya di medan perdebatan itu sampai akhirnya Pak Kiai pun rujuk. Maka resmilah azan itu dikumandangkan. Maka pada hari Jumat dikumandangkan. Gitu. Kalau di sini ya geger, nanti jangan usah. Gitu. Ini saya hanya berikan salah satu contoh. Kalau kita menentukan salah satu madhab, maka kita akan kehilangan sunnah.